Selamat pagi mahasiswa. Jadi di sini saya sebagai perwakilan Unsia akan menjelaskan tentang pembinaan mahasiswa. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur. Pagi Mbak Vika dan adik-adik mahasiswa semua. Baik Bu Nur. Jadi bagaimana nih penjelasan tentang pembinaan kemahasiswaan? Silakan Bu Nur dijelaskan sedikit untuk para Terima mahasiswa. kasih ya Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Sregar. Kami berdua akan menjelaskan secara singkat tentang pembinaan kemahasiswaan yang ada di universitas kita, yaitu Universitas Siber Asia. Mulai ya, aku ya. Ya silakan. Adik-adik, program pengenalan akademik mahasiswa baru di Universitas Siber Asia itu mengenai pemindahan kemahasiswaan, kita tuh ada beberapa jenis. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pembinaan tentang mahasiswa itu. Pembinaan mahasiswa itu adalah suatu upaya atau suatu usaha untuk mengarahkan mahasiswa agar bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadiannya gitu. Jadi mahasiswa diharapkan setelah kuliah kepribadiannya lebih meningkat lagi, lebih profesional lagi, gitu ya Mbak Fik? Iya Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan kepribadian itu apa yang harus kita bina? Nah, satu, pengembangan daya pikir dan kekuatan penalaran dari si mahasiswa itu. Nah, yang kedua adalah pembangunan daya cipta atau imajinasi yang tinggi. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemauan dan keterampilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, adik-adik siswa, di mana adik-adik itu kita berharap gitu ya kerjasamanya, kolaborasinya untuk mengarahkan adik-adik dalam peningkatan soft skill-nya, yaitu daya pikirnya, daya ciptanya, terus kemudian keterampilannya. Untuk apa adik-adik? Agar nanti adik-adik itu saat sudah terjun di dunia kerja nih Mbak Fik, dia udah siap gitu, sudah mengerti dan sudah ya udah nggak akan banyak nih sekarang ya mahasiswa yang pada saat terjun di dunia pekerjaan dia bingung untuk apa, mau ngapain dan harus apa, sehingga nanti perusahaannya wah nih mahasiswa Siber Asia belum siap kerja nih Mbak Fik. Nah, kita harapkan dengan adanya pembinaan ini dan pengembangan dari kepribadian adik-adik ini, adik-adik sudah bisa langsung siap dan mumpuni dan mempunyai kemampuan serta skill di dunia kerjaannya, gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih gitu manfaat pembinaan mahasiswa itu? Jadi jadi mahasiswa itu mempunyai watak yang baik, terus kemudian berbudi luhur, nah bertanggung jawab dan berakhlak. Ini penting banget loh adik-adik ya Mbak Fik. Jadi kita jangan ilmu kita semakin tinggi tuh jadi malah semakin sombong gitu loh, jadi menganggap bahwa dirinya lebih pintar dari orang lain gitu ya. Nah, yang kedua adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Itu udah pasti ya Mbak Fik. Jadi kita beda pola pikirnya setelah kita lulus SMA gitu kan. Nah, dengan kita kuliah, kita berharap bahwa pengetahuan dan keterampilan mahasiswa itu lebih ditingkatkan lagi. Tingkat kedewasaannya dari mahasiswa itu juga lebih ditingkatkan kembali, lebih dikembangkan. Nah, yang ketiga memiliki sikap demokratis, terbuka, kritis, dan objektif. Ini juga adalah suatu hal yang sangat penting bagi adik-adik mahasiswa nih, karena diharapkan bahwa adik-adik itu sudah mempunyai sikap yang bisa melakukan pengayuman dari ilmunya yang didapat, bisa menularkan atau memberi pembinaan ke masyarakat. Nah, gitu loh Mbak Fik. Jadi dia terbuka, kritis, dan objektif. Nah, selanjutnya apa aja sih bentuk-bentuk pembinaan yang Siber Asia akan berikan ke adik-adik? Yang pertama adalah pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu penting sekali bagi adik-adik. Nanti pada saat adik masuk, sudah menjadi terdaftar sebagai mahasiswa Unsia, nah nanti prodinya masing-masing akan membagi nih adik-adik
nih nanti misalnya A, si B, si C, dosen pembimbingnya siapa? Kayak Mbak Vika nih, Mbak Vika ini dosen pembimbing di Prodi Sistem Informasi, ya kan Mbak Vika? Iya benar. Nah, gitu. Nah, masalahnya ada aja, tapi tentunya pasti yang berhubungan dengan akademik, gitu ya. Nah, yang kedua adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, ini juga nanti adik-adik dibimbing. Yang ketiga adalah himpunan mahasiswa. Nah, ini juga himpunan mahasiswa itu bukan hanya himpunan mahasiswa yang hura-hura atau segala macam, nih himpunan yang meningkatkan kreativitas adik-adik dalam ini ya, dalam yang berhubungan dengan jurusan yang adik-adik ambil gitu. Nah, lanjutnya, nah kita akan bahas nih tentang tugas pembimbing akademik. Apa aja sih yang nanti akan kita bimbing ke adik-adik? Nomor satu adalah menyetujui KRS mahasiswa. Tentunya kalau adik-adik yang baru pertama ini sistemnya masih paket kan ya Mbak Fik? Iya masih paket Bu. Untuk Nah, jadi kita adik-adik sekarang belum memilih KRS, tapi untuk berikutnya ya semester berikutnya adik-adik sudah bisa memilih KRS. Apa fungsinya gitu? Nah, jadi kalau saat adik-adik nilai IPK-nya ya Mbak Fik 2,5. Nah, itu bisa ngambil berapa tuh Mbak Fik? Sepertinya ngambil 18 deh. Nah, bisa nggak kalau mahasiswa ngambil 24? Oh, tidak bisa Bu, karena dia di bawah 3. Ah, gitu. Jadi adik itu diarahkan. Jadi kenapa ya Bu kok saya nggak bisa ngambil? Ya karena adik-adik ini diharapkan masih belum bisa mengambil yang beban SKS-nya lebih tinggi gitu. Nanti takutnya kuliahnya malah keteteran ya. Tapi kalau dia pada saat semester berikutnya nilainya tinggi di atas 3, bisa kan? Bisa Bu, bisa banget Bu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi itu salah satu tugas dari pembimbing akademik. Kemudian adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa. Nih, maksudnya apa membimbing dan mengarahkan mahasiswa? Ini dalam artian apabila adik-adik mau mengadakan kayak penelitian, riset. Nah, kayak misalnya di prodi informatika ya, TI, itu banyak sekali ya Mbak Vika ya. Iya Bu. Ya kan perkembangan digital itu sudah sangat luas. Jadi itu adik-adik tuh banyak banget ada karya tulis atau penelitian riset mengenai hal itu. Nah, itu perlu dibimbing oleh dosen pembimbingnya agar terarah sehingga terukur gitu ya. Dan hasilnya juga nanti adik-adik dapat diimplementasikan ke masyarakat, ke universitasnya gitu loh. Dan juga berguna untuk adik-adik sendiri. Nah, yang ketiga adalah membantu permasalahan mahasiswa dalam bidang akademik. Nah, ini mungkin seperti yang tadi saya sebutkan, ya misalnya adik-adik ada kendala di ujiannya, nih terutama adik-adik yang bekerja, itu pasti ada keluar kota atau mungkin misalnya permasalahan di rumah dengan keluarga, tapi tentunya yang akibatnya atau mengimbasnya ke akademik adik-adik. Nah, itu dosen pembimbing akademik itu akan membantu adik-adik memberi solusi, mengarahkan gitu ya, bagaimana yang baiknya. Apabila kalau yang bekerja itu ya dia otomatis kan nggak bisa ngikutin itu ya Mbak Fik, apa misalnya UTS, misalnya UAS gitu. Itu gimana Mbak Fik kalau misalnya kayak gitu? Nanti kita akan ada susulan Bu. Jadi Unsia ini tipenya itu asinkron. Jadi tidak masalah, mahasiswa nggak perlu takut masalah itu. Jadi nggak usah takut ya. Ini dosen pembimbing ngomong sendiri loh, gitu ya. Oke, selanjutnya program kreativitas mahasiswa. Jadi apa sih ini gitu? Itu adalah wadah yang disiapkan oleh program studi untuk menyalurkan dan mengembangkan kreativitas adik-adik semua. Nah, bentuk-bentuknya ini sih sudah ada yang berdasarkan Kemendikbuddikti. Programnya apa aja? Yang pertama adalah penelitian, kemudian penerapan teknologi, terus kewirausahaan, nah pengabdian kepada masyarakat, lalu penulisan artikel ilmiah. Ini lagi-lagi nih semua kreativitas adik-adik
skill adik-adik, pengetahuan adik-adik yang sudah adik-adik terima selama perkuliahan bisa diterapkan di sini. Yang tentunya harus di bawah bimbingan dari dosen. Jadi hasilnya nanti misalnya penelitian, terus itu nanti adik-adik akan ada publikasi nih, kan? Ya betul nggak, Bapak? Iya benar Bu, ada publikasi. Nah itu jadi semuanya terukur, terarah, ya gitu ya. Selanjutnya adalah, himpunan mahasiswa. Ini himpunan mahasiswa adalah kegiatan ekstrakurikuler sebagai media bagi mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir, potensi dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Mbak Fik, boleh nggak sih ekstrakurikuler kalau misalnya mengadakan konser musik gitu? Kalau menurut saya ya Bu, kalau untuk masalah seperti itu Bu, kan tidak ada hubungannya sama akademik ya Bu ya? Betul. Jadi kayak gitu, ya sebaiknya nggak usah lah ya adik-adik ya. Jadi kita yang sebaiknya, karena kan kita juga ini online, ya nggak Bang? Iya benar. Nah jadi nggak ada konser online ya Bu ya? Nggak ada konser online gitu, kecuali adik-adik mau rekaman sendiri gitu ya, online buat teman-temannya menghibur. Nah apa sih bentuknya nih? Bisa kegiatan, bisa workshop, pelatihan, soft skill atau sertifikasi gitu. Apa sih sertifikasi itu gitu? Sertifikasi itu adalah kemampuan adik-adik atau kemampuan pendukung apabila adik-adik terjun ke dunia kerja. Contohnya nih, misalnya di prodi akuntansi dan perpajakan. Nah, adik-adik bisa mengikuti sertifikasi brevet A, brevet B, brevet C gitu ya. Nah, pada saat nanti adik-adik lulus, nanti perusahaannya bilang, wah nih si mahasiswa lulusan program studi akuntansi dan perpajakan ada nih sertifikasi ini, dia pasti lebih bisa bekerja nih gitu. Nah itulah sertifikasi. Kalau di sistem informasi itu apa tuh Mbak Vi sertifikasinya? Ada tuh pelatihan untuk keprofesian gitu, pelatihan profesian, betul. Ya. Itu juga bisa dipakai banget ya pada saat mereka nanti lulus ya? Bisa banget Bu. Gitu adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak usah khawatir bahwa kami dosen-dosen Unsia siap membina dan membantu adik-adik, mengarahkan adik-adik untuk mengembangkan kemampuan adik-adik gitu. Jadi adik-adik itu diharapkan oleh kami pada saat mengikuti perkuliahan, adik-adik di akhir setelah lulus nanti siap bekerja gitu ya di bidang ilmunya masing-masing dengan baik gitu. Itu ya Mbak Fik. Oke, nih kayaknya udah cukup dulu nih penyampaian dari saya. Nanti mau lebih lanjutnya lagi kita bisa tanya jawab kali ya gitu. Oke. Makasih adik-adik yang sudah saya atas pemaparan yang telah saya sampaikan. Gini nih Mbak Fik. Iya Bu. Jadi Mbak Fik, waktunya kapan sih Mbak Fik kalau kita untuk bisa membina mahasiswa itu? Waktunya berapa lama? Apakah bisa tiap hari gitu loh Mbak Fik? Gimana? Bisa Bu, kalau untuk pembinaan kepada mahasiswa itu di bawah pembimbing akademik, itu bisa kapan mahasiswa mau menghubungi pembimbing akademiknya, kapan saja bisa Bu. Tapi dari minimal untuk pembimbing akademik dalam 1 bulan itu harus melakukan pertemuan selama 2 kali Bu. Gitu. Tapi di luar itu mahasiswa yang menghubungi pembimbing akademiknya boleh banget. Gitu. Dan juga itu sudah ada di SIAKAD ya nanti ya di kuliah kita ya. Iya, jadi semuanya kerekam Bu. Adik-adik nanti pada saat adik masuk pembimbing akademik itu ada di fiturnya SIAKAD gitu. Jadi adik-adik itu nanti apabila ada tanya jawab di situ silakan ya Mbak Fik. Iya, itu benar. Setiap minggu per sesi itu buka ya, dibuka terus kan dengan materi dan topiknya berbeda-beda ya. Tapi di luar itu tetap bisa kan? Tetap bisa. Gitu. Jadi dosen Unsia selalu terbuka untuk para mahasiswanya. Gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke, kemudian untuk pembinaan nih Bu, kami butuh penjelasan nih untuk pembinaannya itu seperti apa sih Bu? Apa saja sih yang dibina Bu? Nah, tadi kan udah dijelas tapi sekilas ya tadi pembinaannya itu bisa dosen itu memberikan pembinaan akademiknya, kemudian pembinaan untuk pengembangan soft skill-nya gitu. Jadi misalnya adik-adik kita mau
gini, misalnya adik-adik di tempat adik-adik berada, misalnya di Aceh gitu, adik-adik yang ada di Aceh ya, terus mau mengembangkan digital marketingnya gitu loh. Dia mau, ini pengabdian masyarakat nih Mbak Vika contohnya ya. Nah kemudian dia melihat nih, adakah teman-temannya yang memasarkan jualan secara online. Kan sekarang udah banyak banget online. Nah tapi bagaimana dia mau memberikan ilmu yang dia dapat, terus dia sosialisasikan ke masyarakat. Dia kumpulin tuh Mbak Fik, bisa teman-temannya misal berapa orang. Nih, saya akan sosialisasikan bagaimana caranya mengembangkan produk gitu, agar lebih banyak diminati atau dibeli oleh konsumennya. Gitu loh Mbak Fik. Jadi itu pengabdian salah satu contohnya. Jadi dia misalnya kumpulin, atau dia bisa dalam bentuk workshop gitu ya. Dia bisa webinar, dia memberikan penjelasan begini ya cara memasarkan produk yang baik dalam bentuk kemasan gitu, terus dalam bentuk penyampaian kata-katanya, iklannya, sehingga nanti dalam jangka waktu itu kita lihat apakah benar setelah diberi sosialisasi itu produknya dia meningkat atau penjualannya bertambah gitu loh. Jadi ini bisa ada dua nih Mbak Fik pembinaannya. Bisa dia karya ilmiah sama yang pengabdian tadi itu, jadi sekaligus. Dan setelah sudah hasil jangan lupa dipublikasikan ya nggak Vivi. Ya, nah itu kan iya. akan meningkatkan mutu dan rating dari prodinya masing-masing gitu. Nah Mbak Fik, apa aja sih bentuk-bentuk kegiatan dari PKM itu Mbak Fik? Tadi kan misalnya contohnya deh Mbak Fik, kalau misalnya pengabdian masyarakat tadi udah, terus kewirausahaan deh Mbak Fik, contohnya apa? Oh, jadi pengabdian kreativitas mahasiswa itu di bidang kewirausahaan. Contohnya itu misalnya pembuatan penjualan tempe. Oh. Itu bisa mahasiswa silakan bagaimana kreatifnya mahasiswa menjadi sebuah tempe itu bagaimana menjadi sesuatu yang menjual gitu. Bagi konsumen juga puas, bagi kita juga mendapat keuntungan. Silahkan mahasiswa bisa berkreasi di situ. Begitu. Terus kalau kewirausahaan membentuk startup nih kalau di prodi TI. Prodi TI. Wah itu juga bagus banget ya Mbak Fik. Iya Bu, apalagi kita 4.0 Bu. Nah, gitu, semua tuh. serba Coba digital, adik-adik nanti ya, wirausahanya itu apa gitu, misalnya buat halal.com. Jadi semuanya yang halal-halal di situ deh ya Mbak Fik. Benar Bu. Oke baik Bu, selanjutnya nih terkait PKM, apa saja sih syarat mahasiswa untuk mengikuti PKM nih Bu? Sepertinya mahasiswa juga ingin sekali mengikuti itu gitu, bagaimana Bu? Oke, tentunya ya mahasiswa yang aktif dong Mbak Fik. Dia mahasiswa aktif kita, kemudian syaratnya tuh bisa beda prodi loh, tapi masih dalam Unsia. Misalnya nih, TI berkolaborasi dengan prodi manajemen, bisa banget tuh adik-adik. Jadi misalnya startup itu kan ada tentang digital marketing, e-commerce, ya nggak, yang serba-serba online. Itu bisa banget kita berkolaborasi, ya kan? Nah, jadi adik-adik tidak hanya di prodinya saja, tapi bisa mengembangkan di luar prodinya itu. Oke, Mbak Fik, PKM kayaknya udah cukup deh. Oke. Kita sertifikasi ya? deh. Ini apa sih Mbak Fik sertifikasi itu gitu? Kita untuk apa sih sertifikasi itu Mbak Fik? Gitu. Jadi sertifikasi itu bagi adik-adik mahasiswa sangat penting nih buat mahasiswa yang lulusan dari Unsia. Insya Allah nanti Unsia akan menghadirkan sertifikasi di mana nanti akan berguna bagi lulusan Unsia di ketika pencarian kerja, begitu ya Bu ya. Mantap banget ya. Iya, contohnya itu ya seperti di lembaga sertifikasi profesi atau LSP itu bisa Bu di informatika. Oh gitu. Oke. Iya. Bagus banget ya. Jadinya siswa itu diarahkan untuk sertifikasi itu. Iya Bu, benar. Kalau misalnya Mbak Fik, ini Bu. kan gini, kita kan himpunan mahasiswanya itu kan secara digital.
Iya. Beda dong dengan yang konvensional yang bisa tatap muka segala macam. Itu gimana sih Mbak Fik pembinaannya? Jadi kita tetap bakalan ada himpunan mahasiswa, Bu. Walaupun kita nih full online learning, semuanya digital, kita tetap ada himpunan mahasiswa. Nanti himpunan mahasiswa itu akan membimbing para mahasiswa lain untuk mengikuti workshop, sertifikasi, dan kegiatan-kegiatan seperti yang ada pada himpunan mahasiswa konvensional lainnya, begitu Bu. Oh, jadi nggak usah khawatir ya? Nggak usah khawatir, pasti ada himpunannya, begitu Bu. Kan bisa nggak harus ketemu tatap muka loh adik-adik. Misalnya Iya, adik-adik mau mengadakan penyuluhan perhitungan PPh 21 gitu. Kan bisa ya dengan webinar. Iya, Kan misalnya pada akhir tahun itu ada penghitungan PPh 21. Nah, gimana nih caranya? Nah, itu bisa. Jadi kita mahasiswa tuh dilibatkan. Jadi adik-adik bisa misalnya melibatkan semester 3, semester 4 gitu ya. Juga melibatkan dosen, tapi ini tetap ya adik-adik dalam bimbingan dosen gitu. Agar kegiatan adik-adik itu terukur dan terarah. Ya kan, Mbak Fik? Iya, benar Bu. Oke. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan akademik ya Bu ya. Saya ingin tahu nih, banyak nih pertanyaan dari mahasiswa terkait magang di Unsia. Apakah Unsia ada PKL Bu? Atau magang gitu? Bagaimana Bu? Kalau di Unsia PKL ya tentu ada, tapi disesuaikan dengan kondisi adik-adik nih Mbak Vika. Jadi misalnya adik-adik yang ada di luar Jabodetabek, misalnya yang ada di Papua. Nah, dia mau magang di sana. Nah, tentu aja adik-adik harus memilih yang sesuai dengan prodinya gitu loh. Jadi jangan orang TI terus PKL-nya akuntansi, emang nggak masuk ya Mbak Fik? Nggak masuk Bu. Nah kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti dosen mengarahkan sesuaikan dengan prodinya. Kemudian dari tempat yang magang adik-adik memberikan informasi kepada dosennya. Lalu dari pihak universitas kita akan berhubungan dengan mitranya. Tentunya akan memberikan semacam surat ya. Surat permohonan magang kepada siswa kita untuk di perusahaan itu. Kemudian kita akan tetap memantau atau memonitoring atau mengevaluasi adik-adik walaupun adik-adik di sana gitu. Kita bisa dengan yang bertanggung jawab misalnya SDM perusahaan itu gitu ya. Kita akan tetap menanyakan gimana nih mahasiswa kami yang magang di sini. Nah, setelah adik magang selama 1 semester gitu ya Mbak Vika. Nah, adik-adik tentunya nanti akan mendapatkan surat atau penilaian dari kerja adik-adik selama magang. Itu yang menerbitkan adalah tempat adik-adik magang gitu, yang nantinya akan diberikan ke prodinya gitu loh. Nah, baru dari prodinya nanti berdasarkan dari penilaian itulah yang akan dimasukkan ke nilai adik-adik. Jadi nggak perlu khawatir juga magang di mana gitu loh Mbak Fik. Iya Bu, jadi terkait tempat magang Unsia juga menyediakan ya Bu ya? Iya, ada juga. Nanti misalnya kita ada yang memang sudah bermitra dengan Unsia, kita bisa mengarahkan. Atau memang bisa juga adik-adik itu pilih sendiri tempat magangnya di mana, gitu. Oh iya, gitu baik Bu. Setelah magang nih, mahasiswa pasti bakalan menyusun tugas akhir. Pertanyaan saya nih Bu, dan saya yakin mahasiswa lain juga bertanya nih, syarat untuk memulai tugas akhir itu apa sih Bu? Nah, saat untuk memulai tugas akhir itu, adik-adik itu harus sudah semesternya itu semester 7, sudah melewati semester 7 yang beban SKS-nya itu 120 SKS tuh, minimal. Kemudian adik-adik tentunya ada mata kuliah yang namanya metodologi penelitian, itu adik-adik harus lulus. Karena di mata kuliah itu akan diatur tata cara penulisan skripsi dan segala macamnya. Kemudian ya itu tadi sertifikasi itu Mbak Fik, itu adalah salah satu yang penyertaan pada saat adik-adik untuk mengajukan skripsi atau tugas akhir, gitu ya. Nah dari itulah baru adik-adik dan kalau tidak salah itu nilai ya, berarti dengan nilai itu tidak boleh ada yang D adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh D. Nah itulah nanti apabila ada yang D, ada yang E, adik-adik wajib remedial, ya kan? Nah itu tugas nanti dosen pembimbing akademiknya
memberikan atau arahan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus remedial dulu gitu, baru bisa ikut skripsi gitu Mbak Vika. Oh begitu. Jadi dasarnya tuh nggak perlu takut loh, kita semua membimbing adik-adik, kita menghantarkan adik-adik dari pertama kuliah sampai adik-adik lulus. Jadi nggak usah khawatir dengan program kita yang wah ini digital semua gimana ya gimana, nggak perlu khawatir adik-adik, semuanya serba ada, kita bisa melalui web, iya kan? Iya. Kalau misalnya mau perlu bimbingan, tentunya pakai web, pakai ada Zoom, ada Gmail, atau dengan kita perkuliahan juga ada menyediakan hal itu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Mungkin dalam bentuk hard kopinya dikirim lewat email dulu ya, dosennya pelajarin apa yang ada salah, nanti akan dikonfirmasikan lewat web itu, gitu. Nanti begitu seterusnya sampai adik-adik skripsinya itu udah benar-benar bagus gitu. Oke Bu. Terkait nih proses pembelajaran yang Ibu bilang tadi, kita menggunakan aplikasi gini Bu. Jadi bagaimana nih mahasiswa kan seperti yang kita tahu tidak semua mahasiswa tahu nih tentang LMS atau Learning Management System kita. Jadi apakah Unsia telah menyiapkan untuk pembinaan itu Bu? Atau bagaimana Bu? Oh tentu udah pasti nanti nih pada saat adik-adik mau di awal kuliah itu kan kita mulai tanggal berapa nih 29 Maret. Adik-adik nanti akan ada sosialisasi penggunaan LMS gitu. Nah kemudian dari sosialisasi itu bagaimana cara mengikuti kuliah, bagaimana mengupload soal atau di forum diskusi kan ada bagaimana menggunakannya, itu semua nanti diberi sosialisasi atau ditutorkan ya ke siswa. Untung-untung sih nanti ada buku pedomannya dan kita sudah menyiapkan buku pedoman itu yang nanti akan kita upload di LMS, di Siakat gitu loh Mbak Vika. Jadi dari siswa tuh walaupun nanti dalam pertengahan lupa nih gimana, nah bisa ngeliat panduan itu gitu. Jadi kita nggak usah khawatir gitu ya. Dan selama dalam perjalanan apabila benar-benar adik siswa blank gitu ya, bisa menghubungi kami gitu kan, dan nanti pasti akan dibantu gitu oleh biro akademik kami gitu. Nah itu ada biro akademiknya yang nanti akan membantu siswa pada saat pertengahan perjalanan ada kendala gitu loh Mbak Vika. Mantap Unsia ya Bu ya. Gak usah khawatir. Mahasiswa nggak perlu khawatir di rumah sana karena semuanya telah disediakan oleh Unsia. Yang penting mahasiswa rajin belajar ya Bu ya. Semangat gitu. Sampai akhir, sampai dapat sarjana ya Bu ya. Betul. Jadi nih kuncinya nih ada dua nih, kita harus adanya take and give gitu loh Mbak Vika. Dosen akan memberikan secara maksimal bimbingan kepada adik-adik mahasiswa, mengarahkan adik-adik mahasiswa, tapi kuncinya adik-adik mahasiswa juga harus mempunyai semangat untuk mengikuti perkuliahan. Jadi jangan dosennya terus itu sampai dengan mahasiswa susah. Jadi mohon adik-adik mahasiswanya yang lebih aktif agar semua program yang kita canangkan itu berjalan dengan baik. Gitu Mbak Vika. Menarik sekali pembicaraan kita pagi ini Bu. Oke Bu, karena emang waktunya sudah habis juga ya Bu ya. Baik. Jadi jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan nanti bertanya di acara Pensaku kita. Bisa langsung bertanya ke para kaprodi atau para dosen, gitu ya Bu ya? Iya, boleh. Oke, sekian ya Bu ya. Untuk pertemuan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.